Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita mulai taklim kita dari kitab Ta'limul Muta'allim dengan membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini mendapatkan manfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa wahai senani salafah. Subhanallahi adada khalqihi. Subhanallahi ridha li nafsi. Subhanallahi adada khalqihi. Subhanallahi ridha li nafsi. Subhanallahi zinata arsy. Subhanallahi midada li kalimati. Subhanallahi zinata arsy. Subhanallahi midada li kalimati. Ya Fattah iftah lana babak waj'alna min jumlatil ahbaba. Ya Allah lana bis-sa'adah wal khatimati was-sa'adah. Ya mujib bari umurana. Ya majid syarif sunana. Ya Rahman baris qulubana. Ya Rahim fawwid umurana. Ya Rahman baris qulubana. Ya Rahim fawwid umurana. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dari Ta'limul Muta'allim, masih di bab tentang bagaimana kita memilih ilmu, fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyari'i wattabati alaihi.
Kemarin memilih ilmu yang pertama yang kita dahulukan ilmu yang bagaimana? Ilmu tauhid, yaitu ilmu hal ya. Yang paling penting adalah ilmu tauhid. Ilmu yang mengantarkan kita mengenal Allah, mengantarkan kita kenal dengan agama Islam, tidak banyak perdebatan. Kalau memilih guru, memilih ustadz, satu harus yang alim dulu, harus urut yang paling alim, yang lebih alim. Setelah yang alim, lebih wirai, bagus. Kemudian yang lebih tua, al-asam, yaitu yang lebih tua. Nah, ini kalau mau belajar anak-anak kira-kira harus yang lebih alim daripada kita, tentu yang alim, yang lebih wirai, dan juga yang lebih tua. Kita lanjutkan di halaman 11. Syarat untuk mendapatkan ilmu. Kemarin sudah kita baca sedikit. Masih ingat apa enggak? Ala-ala. Nakra jama'atan. Wahid, isnani, salasa. Ala-ala tanalul ilma illa bisittati sa'un bi ka'an majmu'iha bi ayani dakain wa hirsin wa istibarin wa bulghadin wa irsyadi ustadin wa tulil zamani ilingo tawakal ginto ilmu nam perkara bakal tak terangake kumpule ganti pertelo rupane limpat lopo sabar ono samune lan pitu ture guru lan sing suwe mangsane. Enggak catat ya? Nah, ada yang nyatet atau enggak? Artinya, terjemahannya. Nah, nanti ngerpek Abdul ya, di mana itu? Elingo rabakatal pikanto ilmu angin nemperkara bakal tak terangake kumpule kanthi persilo rupane limpat logo sabar ono sangune lan pituture guru lan sing suwe mangsane. Syarat mendapatkan ilmu itu ada 6. Satu, zakain, harus cerdas. Kalau pelongo-pelongo ya nggak bisa dapat ilmu, kan? Harus cerdas. Otaknya itu jalan, otaknya jalan. Wahirsin, harus tamak, tidak merasa cukup dengan apa yang didapatkan saat ini. Para talibul ilmi itu harus tamak. Tamak itu ya cinta dengan belajar, cinta membaca, senang mendengarkan kajian, senang diskusi. Tamak, saya kok belum bisa ini ya. Tamak dalam hal ilmu itu sangat dianjurkan dan bahkan bagus sekali. Sangat dianjurkan. Kalau tamak urusan harta, jangan. Tamak makanan, jangan. Tamak urusan dunia, jangan. Urusan ilmu harus tamak. Saya baru hafal 1 juz sudah bangga. 1 juz. Padahal yang lainnya sudah hafal banyak yang 5 juz, ya kan? Yang 5 juz juga demikian. Udah 5 juz saya. Padahal sudah ada yang 10 juz. Yang 10 juz juga demikian. Jangan merasa cukup. Hirsun, harus tamak. Yang 10 juz tamak, pokoknya saya harus selesai 30 juz dan diujikan ke Ustadz Saiful sekali duduk. Oh, gitu. Kalau sudah 30 juz, kholas. Tinggal kita murojaah, menjaga dan mendalami
mendalam. Paham dong? Nah ini tamak, harus tamak anak-anak itu ya. Tamak belajar itu kemana-mana bawa buku. Ini belum Ustaz lihat. Ada alhamdulillah yang gemar sekali Ustaz lihat, pasti senang baca. Di gubuk, di gazebo, di depan kantor, di tangga, baca. Habis baca ini, baca ini. Ustaz sudah melihat itu. Nah, alhamdulillah Ustaz mendapatnya melihat seperti itu. Ustaz pengen itu anak-anak kemana-mana itu khairu jalisin apa? Sebaik-baik teman duduk itu adalah buku. Kita budayakan kemana-mana bawa buku. Meskipun ini nggak bagus ya, meskipun nggak dibaca, tapi fi ayyi makanin tampil kitab wal kutab. Kemana-mana itu bawa buku sama bawa kutab, ini lazim. Ini akan kita wajibkan ini kemana-mana bawa buku sama kutab. Kenapa harus kutab? Kenapa harus buku? Kalau buku itu bisa kita baca, ya kan? Kalau kutab bisa kita tulis di situ. Ini apa bahasa Arabnya Ustaz? Ditulis. Bahasa Inggrisnya apa ini Ustaz? Ditulis. Belanja ke kantin gitu ya. Ustaz, I want to buy iced tea. How come itu aja berapa Ustaz? Tidak tahu dia harganya berapa. Gak bisa ngomong berapa harganya. Harusnya maunya how much? How much Ustaz? 3,000. Oke 3,000. Uang antum ternyata 10.000. Nggak dikasih kembalian sama Ustaz Hudzaifah, memang sengaja. Ustaz, where is the baqi? Dikasih tahu lah sama Ustaz Hudzaifah, al-baqi fil lughatil inggrisiyah it is change. Apa? Change. Tulis. Nah, bawa kutab kan? Ditulis. Change. Tulisannya salah lagi. Change. C-A-N. Change. Tulisannya salah. Enggak gitu. Change. Change. Apa? Change ditulis. Besok belajar lagi ke kantin sudah nggak bilang where is the baqi, nggak where is the change. Nah, udah gitu. How much the change? Oh, I still is 3,000 and my money is 10,000. The change is 7,000. Oh, good. Nah, kasih kembalian. Dicatat tadi itu. Al ilmu wal kitabatu praktekkan di pondok ini kita praktekkan fi ayyi makanin nahmil alkitab wal kutab. Di kitab kita nggak istirahat di lemari, kutab kita nggak istirahat di lemari. Sanggup? Kita wajibkan mulai malam ini. Bukti kalau kita itu hirsun, tamak. Bukti, Ustaz butuh bukti. Bukan fahimna, siapna, enggak gitu. Tapi Ustaz butuh bukti. Apa mana buktinya? Nah, wastibarin sabar. Bawa buku itu butuh sabar. Bawa kutab butuh sabar. Nulis butuh sabar. Yang tidak sabar menuntut ilmu itu, ya tidak dapat ilmu. Karena mendapatkan ilmu itu harus sabar. Gimana bunyi mahfudotnya? Kalau kamu nggak sabar pahitnya menuntut ilmu, maka kamu rasakan pahitnya kebodohan seumur hidupmu. Gimana? Man lam yaduk dullat ta'allumi tajarra'a lal jahli tulah. Sabar menuntut ilmu itu begitu rekoso, ya hina juga. Zulun kan hina artinya. Ya rekoso, ya capek, ya mungkin berdarah-darah juga. Tapi kalau itu nggak kita rasakan, nggak sabar dengan itu, tajarro'a, rasakan. Zullal jahli tula hayatihi, hina dan bodoh. Zullun hina, jahlun bodoh. Zullal jahli tula hayati, kamu akan merasakan hinanya kebodohan itu sepanjang hidup. Kita menuntut ilmu lama apa enggak? Lama. Mau minal mahdi ilal lahdi. Tapi untuk mendapatkan ilmu itu kan enggak lama-lama juga kan? Betul apa enggak? Kita perlu sabar, duduk berlama-lama. Saya punya dosen Allah yarham, namanya
Dr. Taufiqul Azhar Kulaini. Dulu mutir saya di Ma'had An-Nu'aimin. Beliau ngajar, ustadz, juga pernah menjadi mudir lah pokoknya. Beliau itu luar biasa orangnya, pakar usul fikih. Beliau itu menceritakan bagaimana beliau belajar. Beliau S1 di Al-Azhar, S2, S3 di Sudan, Universitas Durman. S1, S2, S3-nya fikih, pakar usul fikih. Beliau cerita kalau saya belajar dulu, beliau itu diikat kakinya supaya nggak kemana-mana. Besok materinya apa, beliau belajar, kakinya diikat supaya nggak kemana-mana. Kakinya diikat supaya nggak lari kemana-mana, supaya belajar duduk di situ. Ada ustadz saya, Pak Yai saya juga di Tuban. Itu malah waktu di Gontor sana ekstrim lagi belajarnya. Beliau nggak terlalu ekstrim memang. Beliau belajar bagaimana? Setiap malam itu bawa air gelas, 1 gelas, anggaplah air gelas antum gitu, susu atau apa gitu, sama 1 permen sama kerupuk. Habis isak gitu kemana itu bawa, cari tempat duduk. Di situ dia duduk, gelas ditaruh di depannya, permen 1 ditaruh di depannya, kerupuk. Kalau dulu namanya kerupuk tayamum. Tahu kerupuk tayamum? Kerupuk tayamum itu yang digoreng pakai pasir. Namanya kerupuk tayamum. Kalau di Malang namanya kerupuk kere ya. Kerupuk kere, kerupuk tayamum, kerupuk apa lagi? Kerupuk pentil, tidak tahu lah. Pokoknya kerupuk itu warnanya merah, ada yang kuning gitu ya. Itu beliau ngapain? Malam itu belajar ngapalin 1 mutola'ah. Saya nggak akan minum, nggak akan makan 1 permen ini, mencicipi 1 kerupuk sebelum 1 mutola'ah, 1 bab ini hafal. Bener, beliau duduk haus, pengen jajan gitu ya kan, ditahan sampai 1 judul hafal. Duduk lama-lama. Oh, udah hafal saya. Kalau udah hafal ya enggak minum. Begitu orang dulu belajarnya itu. Pak Yai saya itu begitu jelaskan, diceritakan kepada saya. Begitu kalau belajar itu, kalau sudah hafal 1 judul, alhamdulillah minum. Mungkin sudah dingin kopinya. Tapi kan beliau ngomongnya air putih, baru mencicipi permen, makan kerupuk. Habis makan kerupuk, ganggu temennya, biar temennya nggak hafal. Itu cerita beliau, tapi guyon saja. Itu begitu. Menahan diri, juga nanti mengapresiasi diri. Saya sudah hafal, diri saya tak apresiasi. Hebat saya ini ya. Alhamdulillah sudah hafal, minum 1 gelas. Hadiahnya untuk diri sendiri, makan 1 permen. Memberi hadiah diri sendiri, makan kerupuk. Nah itu begitu. Jangan membaca begini sambil gayam. Tidak masuk itu. Iya kan? Ngomong bahas ini kok di sini ngemel gini tangannya. Alam Rio tangan. Nah, yang masuk makanannya, ilmunya tidak masuk itu. Ilmunya tidak masuk. Yang masuk makanannya, minum. Itu begitu. Dan Ustadz dulu mencontoh seperti itu metode belajar mereka ketika Ustadz kuliah. Karena Ustadz dulu kuliah nggak seperti antum, backgroundnya sudah pondok, ada sudah 1 juz, 2 juz, ada yang 5 juz, 10 juz, ada yang selesai 30 juz. Ustadz iri sama antum sebenarnya. Ustadz dulu kuliah itu sudah selesai lulus SMA itu juz 30 itu belum hafal saya. Itu sudah lulus aliyah. Hafalnya surat-surat pendek, mulai dari Wadduha sampai Anas. Surat-surat pendek, sangat pendek sekali. Waktu di tes itu surat favorit antum hafal berapa juz, kam juz'an, ditanya pakai bahasa Arab, ya Ustaz bisa lah sedikit-sedikit bahasa Arab gitu ya. Enggak mahir seperti antum ini enggak. Saya kalau bahasa Inggris Ustaz memang bisa dari dulu. I memorize 10, I memorize not 1 juz. Saya enggak hafal 1 juz, enggak hafal. Berapa? Setengah juz pun enggak ada. Surat favorit antum apa? Karena sholat Jumat itu imam di masjid Ustaz itu suka baca surat Sabihisma Rabbikal A'la sama Al-Wasiyah. Nah itulah Ustaz di tes itu baca itu. Udah baca, Ustaz baca Sabihisma Rabbikal A'la sama Al-Wasiyah. Kawan-kawan Ustaz, kam juz'an hafidha minal Qur'an asyara, kam juz'an khamsata asyar, kam juz'an salasin. Paling sedikit 1 juz. Ada yang hafal, Ustaz dah ada 1 juz itu. Bahasa Arab ya masih Wahid Isnani Salasa. Tapi alhamdulillah ya.
Ustaz berusaha 1 semester itu Ustaz gak main bola, gak olahraga. Karena apa? Ingin mengejar teman-teman Ustaz ya. Ustaz ketinggalan jauh, anggaplah Ustaz masih di Surabaya. Teman saya ini sudah sampai Jakarta. Naik bis, naik kereta atau naik pesawat. Ustaz naik sepeda ontel ini. Dari Jakarta, dari Surabaya mana? Jalannya pelan, tapi pasti. Teman-teman main bola, saya gak main bola. Ngapalin kemana-mana bawa kamus, tanya sama temen gitu dan seterusnya, ngapalin, enggak olahraga kan? 1 semester, 2 semester berjalan, alhamdulillah bisa mengikuti teman-teman. Sabar kuncinya itu, karena Pak Yai saya dulu bilang ilmu itu manjada wajada. Siapa yang serius wajada dia akan mengikuti. Orang yang masuk ke sini sudah hafal 10 juz, kok dia leha-leha, tidak nambah hafalan, akan kalah yang datang ke sini tidak bawa hafalan, tapi dia serius menghafal. Saya kan sudah hafal 10 juz, santai, murojaah. Kamu ditanya lagi murojaah lagi, nggak nambah hafalannya. Tapi ada yang datang ke sini itu tidak bawa hafalan, bahkan baca Quran aja belum lancar. Tapi dia sungguh-sungguh serius, akan terkejar itu yang datang ke sini sudah bawa 10 juz. Kuncinya apa? Satu, sabar. Kuncinya wastibarin, sabar. Kemudian setelah wastibarin bulwatin, harus ada bulwah. Bulwah itu apa? Bekal. Bekal itu bisa berupa materi, uang. Nah, intinya ya bekal, materi, uang. Itu harus ada meskipun sedikit. Meskipun kita gratis, free, itu tetap ada yang namanya bekal. Tidak ada orang mencari ilmu tidak menggunakan bekal, itu tidak ada. Ulama zaman dulu itu bepergian safar, butuh uang apa enggak safar itu? Butuh uang apa enggak? Nyewa onta, naik onta. Kalau sekarang naik bis, butuh uang apa enggak? Butuh. Datang ke sini naik mobil, butuh bensin apa enggak? Sewa mobil apa enggak? Butuh. Buluwah itu harus ada. Jalan kaki, haus, lapar, butuh makan, beli, pakai apa? Dulu kok tetap butuh yang namanya uang itu, meskipun sedikit, meskipun pas-pasan. Wa irsadi ustadin, irsadi ustadin itu apa? Dengan mendapatkan petunjuk dari guru. Di sini siapa gurunya? Ustaz. Para asatid itu guru. Arahannya itu diikuti semuanya. Kok santri tidak ikut arahan gurunya, dia nggak dapat dia ilmunya. Dapat nasihat kok diindahkan, ya tidak dapat. Nantinya ada di bab yang faslun fi ta'dimil ilmi wa ahlihi, itu ada syair yang menerangkan itu. Ustaz, guru mengarahkan yang baik-baik apa ada yang buruk kira-kira? Anak-anak jangan lupa malam ini adalah waktunya kita gosok berjamaah. Ada seperti itu? Hah? Ada apa enggak? Tidak ada. Pernah apa enggak Ustaz ngomong gitu? Tidak pernah kan? Irsyad Ustaz ngajarnya sholat jamaahnya tepat waktu, yang mulainya setiap malam jangan lupa, begitu kan? Tilawah, ngaji. Bahkan ada sesuatu yang tidak tepat, tidak cocok, Ustaz langsung ingatkan. Langsung Ustaz ingatkan supaya enggak berkelanjutan, juga tidak dianggap benar. Tidak dianggap benar. Irsyadu Ustaz. Kenapa habis maghrib itu harus khusus waktunya untuk Al-Quran, bukan untuk belajar, bukan untuk menulis, mengerjakan PR, bukan. Diikuti saja. Irsyadu Ustaz. Baca Isya waktunya begini, belajar, muhadharah, diikuti saja. Irsyadu Ustaz. Diikuti. Nanti antum lah akan merasakan enaknya. Bukan mengikuti. Kalau antum ini usia kalian ini anak-anakku ya, yaitu usia asatid juga yang masih muda, kan masih muda-muda. Kita itu masih belum punya pertimbangan yang namanya baik sama buruk. Pertimbangannya apa Ustaz? Yang penting senang. Karena dorongannya masih ego, hawa nafsu. Akhirnya yang penting saya senang. Egonya bukan ini baik, ini buruk, belum bisa, tapi tidak seperti pertimbangan kita. Ini nggak boleh akhirnya seperti ini nggak bagus, jangan. Kita menimbang ada maslahatnya, ada madorotnya. Oh seperti ini banyak madorotnya, ini jangan. Oh seperti ada manfaat maslahatnya, madorotnya sedikit, oke, lambat sah. Pertimbangan kita seperti itu. Irsyadu ustadin. Makanya ustad, kalau ada santri datang ke rumah,
mau berangkat kuliah. Dulu kakak kelas kalian sering waktu Ustaz masih di Malang, kalau mau kuliah pasti pamitan ke Ustaz. Kita ingatkan, satu, jaga sholat 5 waktu, jangan pernah ditinggalkan, ya, jangan pernah bolong sholatnya, itu yang pertama. Kedua, minta doa orang tua, terus minta didoakan orang tua. Jangan lupa antum juga mendoakan orang tua. Irsyad kita tunjukkan, nanti kalau di sana jangan vakum dengan kuliah saja, cari halakoh masaih itu, cari sanad sebanyak-banyaknya, ijazah dari para masaih sebanyak-banyaknya. Irsyad ini, irsyadus diikuti. Kalau nggak diikuti, ya itu berarti mengikuti hawa nafsu tadi itu, tidak ada pertimbangan baik dan buruk. Yang terakhir, yang keenam adalah tuluz zaman. Tulun, mana tulun? Tawil, mana tawil? Panjang. Zamanun, waktu. Waktu yang panjang. Menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, panjang waktunya. Makanya Ustaz sering sampaikan, jangan terjebak dengan sekolahisme. Belajar kalau hanya masuk sekolah, kalau nggak masuk sekolah nggak belajar, ini salah, nggak benar. Akhirnya ketika lulus dari sekolah, lulus pondok, atau lulus kuliah, dia nggak belajar lagi, sudah cukup katanya. Nah, tuluz zaman, belajar itu sepanjang waktu, sepanjang masa, nggak mengenal umur. Ustaz masih belajar, masih, apalagi Ustaz. Ya toh, mudir pondok malah belajarnya berkali-kali lipat dibandingkan antum. Harus baca ini, harus baca itu, harus menuntaskan buku ini, membaca ini, terus seperti itu. Dan itu butuh waktu yang lama. Dulu Ustaz ingat, kalau ini bukan pas nulis skripsi, nulis tesis itu baru baca sedikit, nulis, baca sedikit, nulis, itu udah terasa tuh setengah satu. Sudah setengah dua, seperti itu. Baca ini. Kalau malam gini juga demikian. Ustaz baca di kamar atau di rumah gitu ya. Kalau anak-anak sudah tidur baca, kadang pagi-pagi baca lagi sebelum ngajar. Buku satu sudah selesai, baca buku yang lainnya. Buku satu selesai, baca buku yang lainnya. Satu selesai diulangi lagi. Butuh waktu yang lama. Lulus dari sini masih terus belajar 6 tahun. 6 tahun kuliah S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun. Selesai itu terus lagi mencari jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang lebih dan yang lebih terus. Butuh waktu yang lama, enggak bin salah bin. Bin salah bin abrakadabra. Wah gini, langsung balik gini, pinter. Ada yang seperti itu. Ya mungkin ada, tapi saya tidak tahu. Tapi kalau kita tidak seperti itu, menghafal aja butuh waktu yang lama. Baca mutolaah, ngapalin mutolaah. Kira-kira sekali duduk hafal tidak untuk mutolaah itu? Sekali duduk butuh berapa menit menghafal itu? Lama apa sebentar? Lama, bermenit-menit, soalnya lah. Bermenit-menit, nggak hanya 1 menit, 2 menit, ada setengah jam. Ya Allah, apa-apa as-sarru bis-sarri, judulnya ada, kadang lupa. Judulnya sari-sari kan. Padahal as-sarru bis-sarri butuh lama. Memang waktunya lama, dan antum harus sadar. Menuntut ilmu, membaca, menghafal itu butuh waktu yang lama, nggak sebentar. Watulu zaman. Baik, kita lanjutkan. Itu tadi nazam dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajh. Berikutnya bawahnya. Wa amma ikhtiyarus syariki. Adapun kita memilih syarik itu teman, kawan. Fayam bagi maka seyogyanya ayah taral mujid wal wara' wa sahibat tab'il mustaqimi wal mutafahhimi
Wa yafirra minal kaslani wal mu'attili wal miktsaril wal mufsidi wal fattani. Adapun ikhtiarus syariki memilih teman, fayam bagi maka seyogyanya ayah taro seorang santri itu memilih al-mujidda. Kalau milih teman itu teman yang sungguh-sungguh, suka bersungguh-sungguh, serius. Tetap ada guyonnya dia, tapi yang serius temennya. Wal warai, dan juga yang wirai, menjaga, teman yang suka menjaga makanan, yang minuman, pakaian, yang memastikan yang halal, wirai, tidak suka subhan, suka gosok. Nah itu teman, kalau nggak gitu nggak wirai. Ya, kalau teman antum suka gosok, ada wirai, hati-hati. Wa sahibat tabi'il mustaqim, teman yang punya tabiat yang lurus, yang baik. Wal mutafahimi, teman yang nyambungan. Maksudnya mutafahim itu gampang paham gitu. Gampang paham itu ya nyambungan. Gak enak ya kita berteman dengan orang telmi. Tahu telmi? Apa itu telmi? Telat mikir. Nggak enak punya temen yang telat mikir. Kita ngomong sudah lama sekali ngobrol, dia baru, hah? Apa tadi? Udah serius kita ngomongin gitu. Lagi guyon gitu, ketawa semuanya. Dia nggak ketawa sendiri. Baru selesai, ketawa sendiri. Enggak, di situ yang di luar, bukan di situ. Telat mikir ya. Itu nggak mutafahim itu, nggak paham, nggak enak. Punya temen yang kita ajak ngobrol tidak nyambung, cuma jawabannya, hah? Ditanya apa? Jawabnya apa? Apa? Apa itu? Ditanya apa? Jawabnya apa? Ini baru mutafahim. Kalau dari temen yang gampang diajak ngobrol, nyambung, ya, yang nyambung. Wa yafirra minal kaslan, jangan berteman dengan teman yang malas, pemalas. Ini malas itu nular. Wal mu'attili, mu'attil itu telmi tadi itu. Mu'attil kan dari at-tola yu'attilu, ta'at-tola ya ta'at-tolu, itu ya apa? Al-ma'u mu'attil, macet. Tapi khusus untuk air di paralon gitu macet. Nah, mu'attol. Dia telmi dulu lah. Ya. Kalau kita ngomong panjang di luar, apa tadi? Di luar kan? Iya. Wal miktari itu ya, apa ya? Membuat onar. Nah, miktar, ngisruh. Wah, bahasanya orang-orang itu buat ngisruh kayak pengganggu. Usil, miktar. Wal mufsidi, buat kerusuhan, buat kerusahan. Wal fattani, suka memfitnah. Wal fattani suka menfitnah. Ini kita jauhi. Kalau di pondok kira-kira ada nggak ini? Tidak ada. Kaslan tidak ada. Murid, santri, teman yang malas tidak ada. Toyam lah, tidak ada. Semalas-malasnya anak pondok itu serajin-rajinnya anak yang tidak. Antum sholatnya di sini apa di kamar? 5 waktu jamaah mana? Meskipun masbuk itu nggak kaslan. Karena apa? Di luar itu banyak yang nggak sholat. Nggak ada kaslan. Mu'attal, telmi. Ada nggak teman yang telmi di sini? Nggak ada, buktinya hafalannya bagus-bagus. Ayam lah. Ada yang sudah 1 juz, ada yang sudah 2 juz. Nggak ada yang mu'attal, yang mu'attil nggak ada. Miktar, usil. Usilnya itu kira-kira apa? Ada yang tawuran di sini? Nggak ada kan yang tawuran? Nggak ada. Buat kerusakan, minum khamr, ya, bergaul dengan lawan jenis. Ada di sini? Nggak ada gitu ya. Wal mufsidi, suka merusak. Nggak ada. Oh yang di pondok ini baik semuanya. Wal fattani, suka menfitnah. Nggak ada. Ustaz tidak menjumpai itu semuanya. Anak-anak pondok itu baik.
Semuanya layak jadi teman, layak. Karena apa? Mujid semuanya sungguh-sungguh. Waktunya belajar, muhadharah, ngapalin muhadharah. Waktunya tasmih, sungguh-sungguh enggak itu? Sungguh-sungguh, layak enggak jadi teman? Layak. Warok, wirain. Makanya pondok yang masakin. Saya lah. Nah, ada enggak yang pernah kehilangan makanan? Enggak ada? Energen? Biasanya ada, tapi setelah itu baru ngomong, apa Nyai Izan ya? Kemarin saya gosok energen antum. Ikhlaskan ya. Ya udah terpaksa dah. Terpaksa dihalalkan. Nah. Sahibat tab'il mustaqim, tabiatnya lurus. Enggak ada yang melenceng di sini. Maksudnya melenceng itu bagaimana? Tabiatnya lurus, laki-laki itu ya berparas laki-laki, lurus. Karena apa? Di luar ada laki-laki bertabiat bukan laki-laki. Lawannya lurus itu apa? Bengkok. Apa? Kelas 2. Munhanif. Laki-laki kok megang pulpennya begini. Ya, juga begini. Itu enggak, tabiatnya enggak mustaqim. Munhanif. Hati-hati. Kalau di sini enggak ada. Insya Allah tidak ada. Tapi ini anak-anakku ini ya, dulu kita jaga seperti itu. Wal mutafahim, dan anaknya paham-paham semua. Nah ini ada syair dikatakan, anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqarini yaqtadi fa in kana da syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana da khairin faqarinhu yaqtadi. Ini bacanya kayak ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi. Bacanya kayak gitu. Faulun mafa'ilun. Kalau yang atas tadi itu alala. Ini gimana Pak? Anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa inna qarina bil muqarani yaqtadi fa in kana da syarrin fajannibhu sur'atan fa in kana da khairin faqaribhu tahtadi. Anil mar'i, tentang seseorang. Latas al, jangan kamu tanya langsung pada dirinya. Walakin wa absir qarinahu, tapi cari tahu melalui temannya. Jadi kalau kamu tanya kepada Arkan, kamu ini orangnya baik enggak? Oh saya baik. Kamu penyabar apa enggak? Oh saya penyabar. Ngomongmu halus sampai halus. Jangan tanya langsung sama anaknya. Kalau tanya sama anaknya jawabannya positif semua. Tapi tanya sama wa absir qarinahu, tanya sama temannya. Ya kan? Rasa Arka itu baik apa enggak? Baik Ustaz itu. Oh, gitu kan? Penyabar apa enggak? Masya Allah, sabar Ustaz. Ngomongnya halus enggak udah? Halus sekali ngomongnya. Tanya sama temannya. Wa absir qarinahu. Kenapa? Fa innal qarina, karena sesungguhnya teman tadi itu bil muqarini, dengan sesama temannya tadi itu yaqtadi, itu mengikuti. Kalau mau melihat seseorang itu juga dilihat temannya. Temannya siapa? Oh, temannya whisky. Oh, temannya anak-anak pondok, pasti baik. Ya kan? Temannya anak pondok pasti baik. Oh, temannya ternyata anak-anak yang rambutnya Jepang gitu loh. Pakaiannya ditindik, telinganya ditindih, hidungnya ditindih, bibirnya ditindih, bibirnya dikekelok. Ya, bajunya hitam, tompang camping. Kira-kira kalau melihat seperti itu, temannya seperti itu, kira-kira gimana? Wah, itu temannya itu. Sudah bisa menilai kan kita? Soalnya temennya pakai songkok, main ke rumahnya, bawa Quran, bawa buku kitab. Temennya anakku suka ngaji dari kita. Bisa kelihatan apa enggak dari situ? Jangan-jangan cuma nyamar saja. Datang ke rumah bawa sarung, bawa buku, bawa songkok, bawa kitab. Ahmad, ngaji. Ayo
ngaji, nah sarungnya dilepas, ganti. Tuh rasa ketawa gitu dari sini ya. Nah. Ini kalau lihat teman, lihat saja temannya, fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Teman itu akan ikuti temannya. Jadi nggak perlu tanya siapa dia. Nah, ini tak kasih tips juga nih teman-teman pengajian. Kalau mau melamar gadis, ya, mau melamar akhwat, jangan tanya sama akhwatnya, kamu pintar masak apa enggak? Pintar. Nah, jawabannya pasti pintar. Ya kan? Kamu punya berapa enggak? Oh, punya ber saya. Penyayang anak kecil enggak? Oh, saya penyayang anak kecil. Ya, kalau ditanya langsung. Jangan tanya sama temannya. Si fulanah itu temannya siapa? Oh, temannya dia. Tanya dong. Temenmu itu dia itu punya ber? Oh, enggak. Enggak belas. Enggak belas gitu. Baru disenggol sini ngeplak. Enggak punya ber. Penyayang anak kecil enggak? Oh, enggak. Anak kecil dieret-eret gini. Waduh. Enggak jadi ya. Nah, jadi akhirnya ya kan. Itu rapi enggak suka bersih jorok. Itu 3 minggu gak pernah nyuci itu jorok. Nah ini kalau kabar dari temennya. Tapi kalau kita tanya sama teman juga kita tahu temennya ini benar-benar jujur orangnya, bukan cari teman yang rivalnya dia, teman yang gak senang sama dia, ya jelek-jelek semua kan begitu ya. Teman yang jujur. Kalau mau tahu seseorang itu tanya temennya. Kalau tanya sama langsung, ya kita dapati apa? Yang positif. Kalau teman jujur, ya jujur. Dia itu penyabar apa enggak? Penyabar, bagus dia itu. Tapi sayang, jorok. Mandinya itu kalau musim hujan aja baru mandi. Tapi penyabar, rajin ibadah, bagus pokoknya. Cuma sayang satu, hidungnya itu lubangnya 2. Lah emang berapa lubangnya? Harus 3 kan gitu ya. Nah. Fa'in kana dasarrin, kalau temanmu punya perilaku buruk, fajannibhu, maka jauhi, sur'atan, segera jauhi. Kalau punya teman tabiatnya buruk, ngajak kita kabur, ngajak kita gosok, ngajak kita nyolong, jauhi. Wa in kana khairin, kalau dia itu punya pribadi yang baik, faqarinhu, maka temani dia. Tahtadi, maka kamu akan dapat petunjuk. Ini ada syair lagi. Ini bacanya tadi gimana tadi, Pak? La tashabil kaslana fi halatihi. La tashabil kaslana fi halatihi. Kam solihin bifasadi'a qaraya sudu adwal bali ilal jali bisari'atun kal jamriyu Latas habil kaslan, jangan kau temani orang yang malas fi halatihi, dalam keadaannya pemalas. Kam solihin, betapa banyak solihin orang yang soleh bifasadi akhara, sebab kerusaknya orang lain, yafsudu, orang soleh tadi itu jadi rusak. Karena apa? Adwal balidi ilal jalidi sari'atun. Penyakit balik itu dedel. Jadi ada jahil, ada safi, ada balik. Balik itu apa ya? Nah, kalau jahil itu kan bodoh. Di bawah itu ada safi. Di bawahnya lagi ada balid. Dudel pokoknya. Kalau bahasa Jawanya balik itu dedel. Balada.
tumpul gitu. Nggak tegas sama sekali. Adwal balidi ilal jalidi syari'atun, penyakit telmi dedeng tadi itu nularnya itu cepat. Kal jamri, seperti jamrun itu bara api. Kalau bahasanya itu bara api, tahu bara api ya? Kalau antum bakar kayu bakar terus warnanya merah, itu jamrun, jamrotun. Yudhu itu diletakkan seperti apa tadi? Bara api, yudhu diletakkan firromadi, di debu romad. Jadi buntun kalau habis masak itu kan ada debunya. Sahih? Warnanya putih, kan kayu bakar kalau dibakar warnanya merah, kemudian menjadi debu, itu romad bahasa Arabnya. Warnanya putih. Fayakhmudu pakai kod, maka bara api tadi itu mati, padam. Yakhmudu itu padam. Ibaratnya antum sendirian, itu bara api membara. Teman-temanmu itu tadi itu balik rusak, ya, rusak, dan kamu ingin masuk ke situ, diibaratkan bara api masuk ke dalam debu. Debunya nyala atau baranya yang mati? Baranya mati. Makanya kalau kita nggak bisa berdakwah di tengah-tengah anak yang rusak, fasik, gitu ya. Kalau kita nggak bisa berdakwah di situ, nggak perlu. Karena apa? Antum nggak bisa nyurupi mereka, antum malah kesurupan. Nah, paham? Ustaz, kan kita perlu berdakwah Ustaz, ke diskotik, ke bar, ke tempat-tempat maksiat semua gitu ya. Ya kalau kamu bisa berdakwah di situ bagus, top, bisa mengislamkan mereka menjadi baik, bagus. Tapi usah takut, nanti antum nggak bisa nyurupi mereka, malah kesurupan. Kita mulai dengan membaca DJ bersama-sama. Ya? Akhirnya kesurupan. Kalau usia antum kira-kira bisa nggak? Nggak bisa kan gitu ya. Yang bisa itu ya orang yang memang benar-benar punya niatan berdakwah, ilmunya sudah matang, sudah luar biasa. Berdakwah di tempat-tempat maksiat nggak apa-apa. Insya Allah apinya nggak akan padam. Karomadi yudhu kal jamri yudhu fir romadi fayahmudu, seperti bara api yang diletakkan di dalam apa namanya debu, maka bara api tadi itu padam. Kita ini di sini semuanya bara api. Bara api ketemu bara api, padam apa apinya tambah kencang? Nah, apinya makin kencang kan begitu ya? Nah, itulah kita. Kalau di pondok ini semangat sholat kita itu masya Allah. Kalau masbuk aja kita malu, apalagi sampai nggak sholat itu malunya luar biasa. Tapi kalau di rumah, di lingkungan kita, mohon maaf anak-anakku ya, nggak seperti di lingkungan pondok. Nah, sholat nanti aja lah mendekati maghrib sekalian. Habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berdiri. Sholli fardhu maghrib Allahu akbar. Seperti itu. Karena apa, lingkungan kita tadi itu mungkin seperti debu, dan kita tadi itu seperti bara api nyemplung ke sana. Ya kalau apinya besar mungkin. Tapi kalau kita apinya masih kecil, menteri-menteri tiap itu mati ya begitu. Ya kan? Ya jangan seperti itu. Kalau di sini kita ini semuanya diibaratkan apa anak-anakku? Bara api semuanya. Semangat kita membara semuanya, belajar, gerak ke sana semuanya. Ikut pramuka semuanya. Muhadharah semuanya. Salat semuanya. Betul apa enggak? Yang mulai semuanya. Semuanya saling membakar. Akhirnya kobarannya tapi itu tidak menjadi padam, justru makin besar. Batas habil, bacanya kalau dilanjutkan ya. Kaslana fi halatihi kam salihin bifasadi akhara yasu
Atasnya coba. Anil mar'i la tas'al wa sir qarinahu fa innal qarina bil muqarini yahtadi fa in kana dha syarrin fajannib husur'atan wa in kana dha khairin faqarin urahtadi fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Atas ini nadanya latas habil kaslana fi halati, ditulisi nadanya kayak ilah-ilah. Gimana ya? Fa'alatun mufa'alatun, bakarnya ya, pokoknya nadanya ikut ilah-ilah saja lah. Nah, enaknya ilah-ilah ya. Baik, insyaallah kita cukupkan sekian bab tentang memilih teman. Nah, bab kita tentang memilih teman. Mudah-mudahan apa yang kita kasih malam hari ini bermanfaat, semua kita barokah. Nah, tadi biqiraati alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.